Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Dwi Caksono dengan NIM 21055526016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Latar belakang penelitian. Laba merupakan informasi akuntansi yang bisa menjadi tolak ukur yang penting bagi investor dalam memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, sehingga manajemen akan menyesuaikan laba untuk menarik investor. Pemilik perusahaan menggunakan informasi laba untuk mengevaluasi pengembalian investasi mereka dan mengukur kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan. Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menunjukkan kinerja terbaik perusahaan yang mereka pimpin, agar mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan, agar dapat mempengaruhi investor agar melakukan investasi pada perusahaan. Penerapan GCGE ini selain berfungsi sebagai sistem yang mengatur tata kelola suatu perusahaan, juga memiliki fungsi dalam mengurangi tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan saat melakukan pelaporan keuangan, sehingga memperkecil risiko terjadinya tindakan manajemen laba pada setiap perusahaan. Pada penelitian ini, Good Corporate Governance dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu keberadaan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia? Kemudian yang kedua adalah, apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia? Dan yang ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia? Landasan teori. Yang pertama adalah agensi teori. Adalah hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Pihak agen merupakan pihak yang mendapatkan perintah dari pihak prinsipal untuk melakukan seluruh kegiatan atas nama prinsipal. Dalam hal ini, agen memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. Yang kedua adalah manajemen laba. Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara yang disengaja, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk keuntungan organisasi dalam suatu proses terkait pelaporan keuangan. Adanya perkembangan penjualan yang besar mengakibatkan dorongan dan motivasi bagi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan mempertahankan penjualan dan laba yang dicapai oleh perusahaan. Corporate governance atau yang biasa dikenal dengan tata kelola perusahaan merupakan prosedur dan struktur yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, diduga variabel komisaris independen atau KOMDIN memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba atau EM pada perusahaan-perusahaan perbankan. Hipotesis kedua, diduga variabel komite audit atau KOMDIT memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba atau EM pada perusahaan-perusahaan perbankan. Yang ketiga, diduga variabel kualitas audit atau KA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba atau EM pada perusahaan-perusahaan perbankan. Metode penelitian. Objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022. Sampel penelitiannya adalah 116 sampel dari total 176 populasi yang ada di BEI selama 4 tahun. Metode penelitiannya adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitiannya yaitu Y sama dengan manajemen laba, X1 adalah komisaris independen, X2 adalah komite audit, X3 adalah kualitas audit. Dan variabel kontrolnya adalah profitabilitas dan leverage. Analisa data dan pengujiannya adalah uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasil dan pembahasan. Pada tabel uji regresi linear berganda, kita bisa melihat variabel komisaris independen memiliki jumlah minimal 1 dan maksimal 7, yang berarti setiap perusahaan itu memiliki komisaris independen pada setiap perusahaan perbankannya. Kemudian komite audit itu berjumlah minimal 2 dan maksimal berjumlah 8. Ini berarti setiap perusahaan perbankan memiliki komite audit. Dan kemudian yang ketiga adalah KA atau kualitas audit. Ini diukur dengan perusahaan tersebut itu memasuki Big Four atau tidak. Nah, kita bisa melihat jumlah minimalnya 0 dan maksimalnya adalah 1. Kemudian ROA atau profitabilitas. Jumlah minimalnya adalah minus 0,0183
dengan jumlah maksimalnya adalah 0,1221. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah leverage dengan nilai minimal 0,7249 dan maksimal 16,0786. Kemudian yang terakhir adalah EM atau manajemen laba dengan nilai minimal minus 21,4911 dengan nilai maksimal 8,4949. Yang selanjutnya adalah tabel UJT. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa komisaris independen menunjukkan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan ini membuat hipotesis 1 ditolak. Kemudian yang kedua adalah komite audit. Dari hasil pengujian ini terlihat bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dan itu membuat H2 atau hipotesis 2 diterima. Kemudian yang ketiga adalah kualitas audit. Dalam pengujian ini terlihat bahwa kualitas audit menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dan itu membuat H3 atau hipotesis 3 diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik dan juga pembahasan seperti yang sudah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen manajemen laba yang membuat hipotesis 1 ditolak. Sementara itu, variabel komite audit dan variabel kualitas audit terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen manajemen laba yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 dan hipotesis 3 diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.